Apa? Saya lagi baca komik. Saya lagi baca komik. Nih, nggak percaya? Nih, lihatin nih. Saya lagi baca komik. Loh, kok masih ditanya-tanya lagi apa? Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Ingin mengingatkan, uang loceng banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11. Waduh, ini kelakuan netizen betul-betul sangat parah. Sindiran-sindirannya ataupun editan-editannya semakin barbar, semakin keras terhadap Pak Mulyono, dan semakin membuat Pak Mulyono tidak mempunyai harga diri sama sekali. Ini bisa bahaya nih kalau ternak-ternaknya Pak Mulyono menyaksikan video ini. Entah bagaimana lagi reaksi mereka. Nah, sahabat-sahabat, saya kira ini adalah cara mengekspresikan kekesalan netizen terhadap Pak Mulyono dengan cara mengedit ataupun memparodikan, yang dimana netizen berharap agar Pak Mulyono merasa malu dengan apa yang menjadi kelakuannya selama ini terhadap rakyat Indonesia. Apa yang menjadi kelakuannya akhir-akhir ini sudah tidak menjadi lagi presiden, tapi seolah-olah beliau masih mempunyai kekuasaan yang begitu besar terhadap negeri ini. Bahkan Presiden Prabowo pun seolah dikontrol oleh Pak Mulyono. Nah, ini yang membuat netizen sangat kesal. Nah, sahabat-sahabat, saya kira tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut dulu bagaimana sindiran-sindiran netizen ataupun parodinya untuk Pak Mulyono, dan juga komentarnya mengenai persoalan ijazah palsu. Untuk itu langsung saja ke videonya. Pajak naik diem, sembako mahal diem, PHK masal dimana-mana diem, dolar naik diem, giliran Jokowi dikritik soal ijazah UGM pada saya difitnah saya diam, dijelek-jelekin saya juga diam, dicela direndah-rendahkan saya juga diam, dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini saya akan kabur. Jangankan ijazah Jokowi, identitasnya aja, orang tuanya aja dipalsukan. Itu orang yang akan bela-bela. Jangankan ijazahnya, identitasnya aja, emaknya aja itu dipalsuin. Apalagi ijazah, emaknya aja bisa dia palsuin. Nah, ya kan? Emaknya aja identitas Jokowi ini nggak jelas. Tiba-tiba muncul, iya kan? Nah, atau jangan-jangan munculnya Jokowi ini, lahirnya Jokowi ini dendam PKI selama ini ke bangsa kita kan nggak tahu. Hah? Kita kan nggak tahu. Sowat gitu loh, ya kan? Makanya kita harus berpikir cerdas. Demo kabur, di sidang mangkir, nunjukin ijazah nggak mau, giliran gunting pita, paling depan.
Lebih lagi ternyata di lembar skripsinya, bimbingannya itu nggak ada nama Kasmujo coba. Yang ada itu nama yang lain, Kasmujo tidak ada. Ya kebangetan banget nih kan, Jokowi CS ini kan, ya sudah memanfaatkan, mengeksploitasi kesederhanaan Pak Kasmujo. Ternyata Kasmujo itu fiktif di dalam lembar pengesahan itu, nggak ada namanya itu. Dan sekarang harus menghadapi pengadilan yang mungkin berakhir dengan duka dan lama dari Kasmujo sama rektor, mungkin dekan dan lain sebagainya. Kalau rektor dan dekan menderita itu kelihatannya nggak masalah lah itu, dia sudah kaya semua orang ini. Tapi Pak Kasmujo, ya kalau saya lihat tampilannya, dianya kayaknya bukan orang yang kaya, pas-pasan ya sebagai pensiunan dosen ya. Tetapi ini kenyataan yang sangat menyedihkan, tetapi terjadi karena memang dunia akademis kita betul-betul saat ini memang rakus terhadap uang dan jabatan serta tidak punya integritas intelektual yang memadai. Pak Mulyono bayar lawyer juga lah yang ahli forensiknya supaya bisa adu data benar. Begitu loh maksudnya. Jadi yang ini kan masalahnya kan gini ya, ijazah aslinya kan tidak pernah dikasih tahu sama Pak Mul, itu sama Pak Jokowi ya kan gitu loh. Jadi ngambilnya dari beberapa ijazah yang ada di akun sosmed ya kan gitu loh. Nah karena berita ini sebenarnya diawali oleh Pak Bambang Tri beberapa tahun yang lalu gitu loh, yang menyatakan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu, bahkan bukannya pas kuliah aja, sebelum kuliah entah dari SD atau enggak gitu ya, pokoknya SMA-nya itu aja sudah tidak asli gitu loh. Makin lama makin kesini makin bertebaran tuh ijazah yang kayak mana gitu kan. Akhirnya Dr. Rismond datang ke UGM ngelihat sendiri fisik primary evidence bahwa skripsi Jokowi yang ada di UGM itu menurut beliau tidak asli karena fontnya lah, karena ininya lah, karena itunya. Itu kan berarti masuknya ke digital forensik, bener dong ya kan? Harusnya diadu sama orang yang jago digital forensik juga. Misalnya Dr. Rismond bilang, wah ini pixelnya sekian begini, ini nggak bener. Nah ahli digital forensik yang lain akan bilang, oh ini pixelnya segini, ini bener. Ini bahwa ini akan begini, akan begitu. Gitu loh, jadi nyambung gitu loh. Jangan orang yang satu ngomongin digital forensik, yang satu ngomongin, oh ini karena pembenci Jokowi. Nggak nyambung gitu loh. Sama sekali tidak nyambung. Fakta diadu dengan asumsi, itu sama sekali nggak nyambung. Siapa yang benci sama Pak Jokowi? Iya kan? Kalaupun orang membenci Pak Jokowi, apa masalahnya? Oh, karena Pak Jokowi udah dari dulu ditanya ijazahnya, nggak ngasih ijazahnya. Gue benci, karena kenapa? Karena membuat gaduh Indonesia. Nah itu boleh gitu loh. Bukannya kayak kita ngomong seseorang, aku cinta padamu, terus ditolak, terus benci. Bukan kayak gitu kan gitu. Makanya saya tuh setiap berpikir gitu ya, apa sih? Kenapa sih selalu orang ngomongnya, oh pembenci Jokowi. Apa sih pembenci Jokowi? Kenapa? Kalau seorang pemimpin mensejahterakan kamu, terus kamu membenci gitu, nggak mungkin, tidak mungkin sama sekali ya. Jadi mohon Pak Jokowi, saya mohon banget Pak Jokowi, saya sebagai rakyat Indonesia ya, yang jadi gini, kenapa kita mau ngelihat ijazahnya Jokowi dan itu sah-sah aja? Karena Pak Jokowi adalah pernah menjadi penyelenggara negara dan sampai saat ini masih menerima pensiun, masih pakai pas pampres malah ya kan, dan masih dibikinin rumah sebagai orang yang purna presiden. Itu semuanya kan pakai duit negara, pakai APBN yang datangnya dari kekayaan alam Indonesia. Nah kita nih rakyat yang punya nih, bukannya kalian yang ngatain kita pembenci Jokowi aja, kita juga semuanya rakyat Indonesia yang memiliki kekayaan alam Indonesia dan membayar pajak. Jangan kamu pikir orang miskin itu nggak membayar pajak, bayar say. Kalau walaupun orang miskin tapi beli gula di warung, dia membeli, berarti dia bayar pajak. Karena pada dasarnya pajaknya itu dipotong di atas gitu loh, bukan jadi potong di warung. Jadi alangkah baiknya kalau kita tuh rakyat Indonesia dicerdaskan gitu loh, diadu bener-bener ahli forensik dengan ahli forensik. Jangan yang satu ngomongin pixel, yang satu ngomongin oh ini udah pernah di edit berkali-kali, jadi fotonya jadi begini, banyak semut-semutnya apa segala macam. Nah ini yang nggak pernah diedit, diadu dengan ya bilang aja dia itu sebagai pembenci Jokowi lah, sebagai aduh bingung gitu loh, nggak nyambung sama sekali. Gitu loh. Jadi kalau ahli forensik dan ahli forensik berdebat, yang satu ngomongin oh ini pixelnya begini, yang satu oh enggak dong pixelnya ini seperti ini dong, enak gitu loh, kita rakyat Indonesia dicerdaskan gitu. Jangan aduh please deh ya gitu ya.